Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Pak Mul di YouTube channel Pak Mul. Baik anak-anakku, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang hidrokarbon. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang materi tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan bahas lebih detail lagi tentang isomerisasi pada alkana, pada alkena, kemudian pada alkuna. Dan sebelum kita mulai video ini, Pak Mul ingatkan kembali, dan Pak Mul akan sangat senang kalau kalian mau like ya, kemudian subscribe, lalu share, komen sebanyak-banyaknya video ini ke teman-teman kalian, agar kalian bisa update atau mengetahui video pembelajaran yang terbaru dari Pak Mul. Oke, kita coba bahas tuntas tentang materi isomerisasi pada alkana, alkena, dan alkuna. Oke, kita mulai dari apa itu pengertian dari isomer. Oke, anak-anakku, isomer itu dari kata-katanya iso itu sama, mer itu bentuk molekul. Maksudnya begini, jadi suatu senyawa disebut saling berisomer jika mempunyai rumus molekul yang sama. Rumus molekulnya sama dia. Jumlah C-nya sama, jumlah H-nya sama, tetapi mempunyai rumus struktur atau bentuknya yang berbeda. Nah, jadi rumus molekulnya sama tapi strukturnya berbeda. Nah, bagaimana menyusun isomer dari suatu alkana, alkena, alkuna? Kita coba bahas satu persatu. Kita bahas mulai dari alkana ya. Kita mulai bahas dari alkana. Misalkan kita punya senyawanya adalah, kalau alkana C6, kalau C6 hanya H14 ya. Jadi diingatkan kembali, alkana itu kan Cn H2n tambah 2. Jadi kalau C-nya 6 hanya pasti 14 ya. Ini namanya kalau C6 itu heksana. Nah, kira-kira ada berapa isomer dari senyawa heksana ini? Nah, kita coba lihat satu persatu. Yang pertama, yang bentuknya lurus ya, tentunya yang sudah pasti ada itu bentuk lurus, CH3, CH2, kemudian CH2 lagi, CH2 lagi, CH3. Kita susun sebanyak 6 C-nya. 1 2 3 4 5 6. Oke. Nah, untuk yang seperti ini namanya apa? Masih ingat? Nah, oke, betul. Jadi namanya adalah heksana atau sering disebut N-heksana. Kenapa N? N itu normal heksana. Maksudnya normal itu dia rantainya lurus saja. Nah, kemudian bagaimana untuk yang struktur yang kedua? Dengan tetap kita mempertahankan C-nya tetap 6. Nah, di sini kita otak-atik. Bagaimana cara otak-atiknya itu? Kita pindahkan CH3 ya. Kita pindahkan CH3, entah yang ini atau mungkin yang sebelah kiri boleh. Pindahkan CH3 ini ke sebelah sini gitu. Nah, ya, jadi pindahkan CH3-nya. Kita mulai, kalau dari pindah ke sini nggak mungkin ya, karena akan tetap seperti ini untuk rantai terpanjangnya. Kalau pindah ke CH2 yang ini, kita pindahkan ke CH2 yang ini. Oke, jadi susunannya seperti ini nih. Oke, kita gambarkan untuk senyawanya di sini. CH3, kemudian CH2, CH2 ini tetap ya, CH2 ini tetap. Nah, yang ini jadi CH. Kenapa? Karena ada CH3 di bawahnya. Kenapa jadi CH? Kalian ingatkan kembali bahwa C itu lengannya harus 4 ya. Nah, di sini CH3. Jadi C di sini kenapa H? Ini kan 1 2 3 lengannya sudah kepake. Sisanya berarti kalau 4 ya sisanya cuma 1 H-nya. Nah, ini C-nya ada 5. 1 2 3 4 5, kemudian yang ini 1 6 berarti ya. Ada 6 C-nya, tapi strukturnya berbeda dari yang atas. Nah, ini adalah contoh isomer. Jadi kita pindahkan CH3 ini ke sini. Nah, isomer seperti ini yang kita pindahkan CH3-nya disebut dengan isomer rangka. Oke, jadi isomer rangka adalah isomer dengan memindahkan rantai karbonnya, rantai CH-nya gitu. Nah, kita pindahkan CH3-nya ke sini ya. Dan ini namanya juga harus berbeda dari yang rumus molekul yang lainnya. Maksud saya dari yang sudah kita tulis di atas. Nah, kita kasih nama ini. Masih ingat tata namanya gimana? Oke, kita kotakin rantai terpanjangnya. Kemudian
kita beri nomor dari sebelah kanan ya. Kenapa? Karena cabang harus nomor terkecil. Ini cabang ya, namanya metil. Nah, cabang harus nomor terkecil 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kita kasih nama metilnya di nomor 2. Berarti kita kasih nama 2 metil. 2 metil ya, 1, 2, 3, 4, 5 pentana kalau 5. Nah, ini apa namanya? Isomer yang keduanya ya, 2 metil pentana. Kemudian dari yang isomer ini, dari isomer yang kedua ini kita pindahkan lagi CH3 nya kemana? Ke tengah, ke sini ya, ke CH2 yang tengah. Oke, jadi dibentuk dengan bentuk-bentuk struktur yang berbeda. Tentunya kalau struktur berbeda namanya akan berbeda. Kalau misalkan namanya sama ya berarti bukan isomer ya, bukan isomer si heksananya gitu. Nah, kita buat si CH3 nya, saya bilang tadi pindahkan ke yang tengah. Kita buat seperti ini, CH3 kemudian CH2, dan yang tengah jadi CH doang ya, karena 4 lengan tadi, CH2 CH3. Nah, begini. Dengan seperti ini berarti namanya apa? Oke, betul. Jadi 1, 2, 3 namanya berarti 3 metil 5 pentana. Oke, begitu ya. Itu yang disebut isomer rangka. Nah, kemudian dari kejadian CH3 ini kita pindahkan lagi ke sini misalkan. Kalau ke sini kira-kira namanya jadi apa? Ya, namanya tetap 2 metil pentana, sama seperti yang atas ini, berarti tidak beda jauh. Cuman kalau ini kan CH3 di sini. Kalau CH3 pindah ke sini ya sama, namanya tetap penomoran dari sini 1, 2, tetap 2 metil pentana. Jadi CH3 yang ini kita sudah tidak bisa pindah lagi, ya kan? Tidak bisa pindah ke sini maksudnya. Nah, berarti sudah mentok nih. Nah, kemudian itu kita pindahkan CH3 nya cuma 1. Sekarang bagaimana? Dari bentuk nomor 2 ini, CH3 yang ada, misalkan CH3 yang di sini kita pindahkan ke sini misalkan. Akankah namanya beda? Coba bayangkan, CH3 ini pindahkan ke sini. Jadi ada 4 rantai lurusnya, berarti cabangnya di sini. Nah, betul, akan berbeda ya. Kita coba gambarkan di nomor 4-nya berarti. Ini nomor 4-nya. Tadi kita buat menjadi butana berarti ya, CH3 di sini CH, ke sini CH3, kemudian sini CH, CH3 lagi ke bawah, ini CH3. Nah, jadi CH3 nya sudah kita pindahkan dari bentuk yang sini tadi ya, bentuk yang ini kan di nomor 2, kita pindahkan CH3 ini ke sini ke nomor 3 nya. Oke, sehingga bentuknya seperti ini nih. Oke ya. Ini kita buat ini rantai lurusnya kita kasih nama ya. Penomoran bisa dari kanan bisa dari kiri. Sama saja karena ini nomor 2, dari sini juga nomor 2 cabangnya, sama saja. Kita kasih nama apa namanya nih? Oke, 2,3 metilnya ada 2, jadi dimetil kalau ada 2 ya. Diingatkan kembali tentang tanda nama nih. 2,3 dimetil butana. Betul. Nah, ini isomer yang kedua. Kemudian CH3 yang ini apakah bisa pindah lagi? Ya, bisa, betul. CH3 ini kita bisa pindahkan ke atas CH yang ini nih. Kita pindahkan ke sini di nomor 2 ini. Jadi berikutnya yang kelimanya berarti kita buat seperti ini. Jadi CH3 kemudian CH2 yang ini berarti. Nah, ini jadi C. Kenapa? Karena CH3-nya ada di atas ini. CH3 ini CH3. Nah, jadi kan ini C-nya tetap 4 lengan gitu ya. Jadi ngebuat jadi C, ngebuat jadi CH itu feeling kita, bukan feeling ya. Maksudnya dengan C yang 4 lengan tadi lah ya. Jadi kalau udah kepakai 1, 2, 3, 4 ya nggak mungkin ada hal lagi di sini gitu. Nah, jadi ini rantai terpanjangnya sekarang. Berarti ini penomoran dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4. Nah, berarti namanya adalah 2,2 karena metilnya ada di tempat yang sama. 2,2 strip dimetil. Kenapa dimetil? Karena metilnya ada 2 kan. Butana. Begitu. Itu nama untuk struktur seperti ini. Nah, kita sudah punya 5 nih. Nah, kira-kira ada bentuk lain nggak? CH3 yang ini kita bisa pindahkan lagi nggak? Kalau kita pindahkan lagi misalkan ke sini nggak mungkin, ya kan? Di ujung nggak mungkin ada CH3. Kenapa? Karena akan menjadi rantai terpanjang. Gitu. Demikian juga kalau misalkan CH3 ini kita pindahkan ke sini sama saja. Akan rantai terpanjangnya akan ini, ya rantai terpanjangnya akan seperti ini, sama seperti yang penomoran atau tata nama yang tadi. Gitu. Oke, begitu ya untuk yang pindah CH3. Nah, sekarang mungkin atau tidak dari bentuk awal ini ya kita buat dengan cabang etil. Oke, etil itu kan CH2 CH3. Jadi kita pindahkan CH2 CH3 ini
ke rantai di sini atau rantai di sini. Kalau ke ujung sini nggak mungkin. Jadi kita pindahkan, bayangkan dia ada di sini misalkan. Di bawah CH2 ini ada CH2 lagi, kemudian CH3 ya. Tentunya ini nanti akan jadi CH2, CH3. Akankah terbentuk etil kira-kira menurut kalian? Oke, jawabannya tidak ya. Kenapa coba? Karena kalau kita ambil ini, rantai terpanjangnya bukan yang lurus tapi yang belok ke arah bawah, jadi L gitu. Jadi tetap akan cabangnya metil. Metilnya di nomor 3 sama seperti yang nomor 3 ini, 3 metil pentana gitu lah. Yang ini bentuknya lurus, yang tadi mah bentuknya dibelokkan gitu, hampir sama sebenarnya. Jadi ternyata tidak bisa dibuat etil cabangnya ya, tentunya apalagi propil. Dengan kejadian seperti ini sudah bisa dipastikan berarti isomernya 1, kemudian 2, lalu yang ketiganya adalah metilnya di nomor 3 ya, lalu nomor 4 ini, nomor 5 adalah ini. Jadi sudah tidak bisa dibentuk apa lagi. Nah, berarti bisa dipastikan jumlah isomer untuk heksana itu berjumlah 5. Oke, seperti itu. Semoga paham ya. Nah, setelah ini kita lanjutkan ke isomer alkena. Berikutnya kita bahas isomerisasi pada alkena. Ya, saya kasih contoh misalkan C6H12. Alkena itu kan CnH2n ya. Jadi kalau C6 berarti H-nya ada 12. Nah, untuk isomer pada alkena ini ada beberapa jenis isomernya. Dia sangat variasi. Yang pertama, isomer pada alkena itu adalah isomer rangka. Nah, isomer rangka sama seperti halnya di alkana. Isomer rangka itu kita pindahkan CH3-nya ke beberapa C yang di sebelahnya. Jadi saya kasih contoh yang pertama, bentuk isomer rangka ini adalah yang rantai lurus terlebih dahulu ya. Jadi CH2 ini rangkapnya kita ambil di nomor 1 ya, CH, kemudian ini CH2, lalu CH2, lalu CH2 masih, dan ini CH3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah H masing-masing ini kaitan dengan bahwa C itu harus 4 lengan seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang pertama kita kasih nama berarti 1 karena penomoran dari sebelah kiri ya. Rangkap ingat harus nomor terkecil. 1 heksena ya, karena ada 6 heksena. Alkena. Kemudian bentuk isomer rangkap yang kedua. Berarti kita pindahkan apanya? Kita pindahkan CH3-nya ya. Kita pindahkan CH3-nya. Kemana kita pindah? Ke sini nggak mungkin. Kita pindahkan ke sebelah sini berarti. Ya, kita pindahkan dengan rangkap tetap di nomor 1. Jangan dipindahkan rangkapnya ya. Karena kita memindahkan CH3 kaitan dengan isomer rangka. CH2 di sini jadi CH. Nah, ini CH3. Sebelahnya CH3. Nah, jadi CH3 yang ininya kita pindahkan ke sebelah sini. Jadi begini bentuknya. Nah, penomoran dari mana? Kita ambil rantai lurusnya dulu ya. Rantai lurusnya ini. Oke, berarti penomoran dari sebelah kiri kan? Kenapa? Karena rangkap harus nomor terkecil. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi ini metilnya di nomor 4. Kita kasih nama berarti 4 metil. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu pentena dan rangkapnya di nomor 1. 1 pentena. Nah, begitu. Ini nama untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita pindahkan CH3 lagi yang ini ke sebelahnya lagi ke sini ya. Jadi isomer rangka intinya begitu. Kita pindahkan CH3-nya itu ke beberapa C di sebelahnya. Nah, untuk yang ketiga berarti CH3-nya kita pindah ke sebelah sini jadi bentuknya gini. CH2, kemudian CH, lalu ada CH, di sini CH3 berarti. CH2, CH3. Nah, bentuknya seperti ini ya. Pindah ke nomor berapa ini? 1, 2, 3. Oke, ke nomor 3 betul. 3 metil tetap 1 pentena. Kenapa 1 pentena? Kan di nomor 1 rangkapnya. Nah, ini yang bentuk ketiga. Bentuk keempat. Kita pindahkan CH3-nya lagi. Kemana kira-kira? Oke, betul. Ke sini ya. Kan ini yang masih ngandung H. Berarti kemungkinan masih bisa pindah ke sini CH3-nya. Kita pindahkan lagi. Berarti ini CH2. Kalau pindah ke sini berarti ini jadi C ya. Karena di bawahnya ada CH3 diganti pengganti H-nya. Ke sini CH2. CH2, CH3, oke. Nah, ini berarti namanya apa? Nomor 1, nomor 2. Di nomor 2 cabangnya berarti 2. Nah, udah berbeda lagi namanya. Berarti termasuk ke dalam isomer ini. 2 metil 1, 2, 3, 4, 5 1 pentena. Jangan lupa pakai nomor rangkapnya ada di mana. Nah, itu yang
ke berapa nih? 1, 2, yang keempat. Kemudian berikutnya, kita bisa nggak pindahkan CH3 ini ke sebelah sini? Nggak mungkin ya, karena di ujung. Kalau di ujung nanti rangkapnya jadi, maksud saya rantai lurusnya jadi begini gitu. Ya, jadi merubah rangkapnya jadi bukan di nomor 1 lagi. Kita tetap pertahankan rangkapnya di nomor 1 untuk isomer rangka ini. Ya. Nah, kemudian bentuk yang lainnya dari yang awal tadi ini nih, yang tadi awal yang kedua ini ya, kita udah punya CH3 kan di bagian sini, di bagian bawah sini. Nah, kira-kira mungkin nggak CH3 itu kita jadikan dimetil gitu loh. Jadi ini kan udah ada di sini, CH3 di nomor 4 tadi. Kita pindahkan jadi dimetil, metilnya ada 2. Kemungkinan bisa jadi ada di sini mungkin, atau ada di sini ya. Kita coba bisa gambarkan. Kalau CH3 ini kita pindahkan ke sini, jadi rantai terpanjangnya ini. Nah, tetap dipertahankan, kemungkinan besar kita panjang, kita maksudnya cabangkan di sini dan di sini gitu. Nah, kita lihat nih, kita gambarkan di bawah. Kita buat jadi rantai cabangnya dimetil ya. Jadi begini nih. Jadi dari bentuk yang ini, dimetilnya di sini. Nah, CH3 ini kita pindahkan ke sebelah sini. Ya. Nah, jadi bentuknya CH2. Sini C, ke sini CH3. Nah, ini CH nih. Nah, ini CH3 di sini. Nah, seperti ini. Jadi bentuk yang dari sini CH3 kita pindahkan ke bawah sini. Ya. Nah, ini namanya apa? Metilnya di nomor 2 dan di nomor 3. Berarti 2,3 dimetil. Kenapa dimetil? Metilnya ada 2, CH3 sama CH3 kan. Terus rangkapnya di nomor 1. 1 butena. Kenapa butena? Karena ada 4. Nah, begitu. Nah, mungkin nggak CH3 yang ini kita pindahkan lagi? Mungkin nggak? Mungkin. Kemana coba? Ke atas sini. Nah, gitu. Jadi bentukannya adalah CH2, C di sini, kemudian ini CH3, ke sini CH3, ke sini CH3. Nah, tetap si C-nya ada 6. Ya kan, kita tidak merubah jumlah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi CH3 jadi di sini bertemunya. Jadi 3,3 dimetil. Betul. Dimetil di nomor 1 butena, karena dia C-nya ada 4 rantai lurusnya. Nah, ini kita pindahkan yang berupa dimetil CH3-nya. Mungkin nggak CH3 dimetil ini pindah lagi kemana gitu? Mentok ya, nggak ada ya? Oke, jadi yang CH3 ini, yang 2 ini udah bentukan pindahan CH3 yang terakhir gitu. Nah, itu metilnya. Sekarang bisakah kita buat menjadi etil? Cabang etil itu kan C2H5. Kalau kita pasang etil di sini, CH2, CH3, maksud saya C yang ini kita pindahkan ke bawah sini. Jadi CH2, CH3 tapi. Rantai terpanjangnya jadi begini. Nah, jadi ke bawah. Ini jadi cabangnya metil, berarti sama dengan yang di atas kemungkinannya ada. Berarti kita tidak bisa taruh etil di sini. Nah, kita simpan di sini misalkan. Nah, kita misalkan coba gambarkan gini. CH2, sini strip C, di sini CH2, CH3, CH2, CH3. Oke. Bentukannya begini. 1, 2, 3, 4. Ini adalah cabangnya yang berupa etil. Ini cabangnya etil ya. Jadi kalau ke sini 4, ke sini juga 4. Kita ambil yang lurus sama saja. Jadi ini namanya berarti etilnya di nomor 2. Berarti 2 etil. Kemudian 1 butena. Oke. Ini sudah kebentuk nih. Cabangnya etil. Sehingga kita kasih nama 2 etil 1 buten gitu. Mungkin nggak ada etilnya pindah ke sini, tadi udah saya sampaikan tidak mungkin. Atau CH3 ini misalkan pindah lagi kemana kira-kira? Ke sini nggak bisa karena ini nggak ada H, C doang, udah 4 lengannya penuh. Ke sini ya sama saja dengan bentukan seperti ini. Oke, jadi ini isomer rangkanya dengan si rangkapnya di nomor 1 terus dari tadi ya. Kita pindahkan CH3-nya. Jadi kita punya isomer rangka dengan rangkap di nomor 1 tuh 1, kemudian 2, 3, kemudian 4, 5, lalu yang terakhir adalah yang 6, satu lagi yang di atas ini. Berarti ada 7 ya. Wah, ada 7 bentukan untuk isomer rangka C6H12 dengan rangkap di nomor 1. Nah, itu isomer rangka ya. Lalu berikutnya ada isomer yang lain dari alkena. Bentukan yang kedua
dari isomer alkena itu ada yang disebut isomer posisi. Nah, ini. Apa itu isomer posisi? Isomer yang kita pindahkan rangkapnya. Tadi kan rangkapnya di nomor 1, kita pindahkan rangkapnya ke nomor 2 ya. Kalau kita pindahkan ke nomor 2, jadi bentukannya menjadi di sini CH3. Ini akan jadi CH, ini rangkap 2 di sini jadi CH ya. Jadi nggak mungkin CH2 lagi ya. Di sini adalah CH2, CH2 1 2 3 4 5 terakhir di sini. Nah, ini isomer posisi. Jadi dari rangkap nomor 1 kita pindahkan ke rangkapnya jadi nomor 2. Kita kasih nama berarti jadi apa ini? 2 1 2 3 4 5 6, ada 6. Berarti 2 heksena. Begitu. Ya. Ini isomer posisi disebutnya. Isomer yang berkaitan dengan pemindahan ikatan rangkap. Kemudian kita bisa pindahkan lagi rangkapnya ke sini. Ya kan? Sehingga bentuknya jadi CH3 di sini, kemudian ini CH2, di sini CH, oke. Di sini berarti CH. Lalu ada CH berapa nih? CH 1 2 3 4. Nah, CH2 betul. Di sini berarti CH3. Oke. Berarti namanya apa nih? 1 2 3 4 5 6. Dan cabangnya, rangkapnya di nomor 3. Kalau rangkap di nomor 3, kasih nama apa? 3 heksena. Betul. Oke, begitu ya. Nah, ini isomer posisi. Jadi kita pindahkan rangkapnya dari nomor 1 tadi, kemudian ke nomor 2, ke nomor 3. Jadi pertanyaannya ada berapa? Nah, sebentar. Sebelum ke kesimpulan akhir ya. Coba kalau kita pindahkan rangkap ini ke sini, mungkin atau tidak? Mungkin saja, tapi namanya berarti dari 1 2 akan sama dengan ini, berarti 2 heksena juga gitu. Jadi mentok di sini untuk pemindahan rangkap. Kita tidak bisa pindah ke sini atau ke sini. Jadi kesimpulannya untuk isomer posisi kita punya 3 ya. Rangkap di nomor 1, rangkap di nomor 2, dan rangkap di nomor 3. Oke. Nah, dari rangkap nomor 2 dan nomor 3 kita bisa kembalikan lagi ke isomer rangka. Ya, balik ke isomer rangka yang tadi ya, dengan si karbonnya itu di nomor 2 rantai rangkapnya. Coba kita jabarkan sebelah sininya. Jadi ketika tadi sudah dibuat ikatan rangkapnya di nomor 2, kita bisa pindahkan CH3-nya. Oke, kita buat seperti ini. CH3, di sini CH, ini rangkap 2-nya ya. CH. Nah, kira-kira bentukannya apa yang kita pindahkan CH3-nya dari sini, dari gambar ini. CH3 yang ini tuh kita pindahkan. Kemana kira-kira? Ya, ke sini bisa, betul. Ya, kita pindahkan ke nomor sini. Ke sini, kemudian nanti kita bisa pindah ke sini juga. Kita lihat ya bentukan-bentukannya. Oke. Jadi tambah lagi isomer rangkanya dengan si C di nomor 2, berarti CH, CH, kemudian di sini CH, CH ya, 1 2 3 4. Ini berarti ada CH3 nih. CH3, kemudian ke sini CH3. Nah, bentukannya jadi seperti ini. 1 2 3 4 5 6. C-nya ada 6. Hanya kalau dihitung pasti 12. Nah, ini namanya apa? Kita kasih nomor dari sebelah kiri kan. 1 2. Kenapa? Karena rangkap harus kecil. 3 4. Berarti metilnya di nomor 4. Berarti 4 metil, ya kan? 4 metil. Rangkapnya di nomor 2. 2 pentena. Oke, begitu. Nah, ini isomer rangka lagi, tapi dengan rangkapnya di nomor 2. Lalu CH3 ini kita pindahkan kemana? Ke sebelah sini. Oke, bisa ya, bisa kita pindahkan ke kanan itu. Jadi di sini CH, kalau pindah ke sini berarti ini jadi C. CH3, CH2, CH3 gitu. Ya. Namanya pun ini berbeda. Kira-kira apa namanya? 1 2 3. Oke, 3 metil, 2 pentena. Nah, sekarang kita sudah memulai ikatan isomer rangkanya dengan 2 pentena ya. Gitu. Kemudian CH3 yang ini kita pindahkan lagi kemana? Sini. Bisa tidak? Bisa ya. Karena apa? Karena nanti cabangnya jadi di nomor 2. Betul. Jadi bentuknya gini nih. Jadi CH3, kemudian sini jadi C, ini CH3. Ya, rangkapnya di sini. Ini CH2, di sini CH3. Oke, tuh. Tetap ada 6, kemudian C-nya kemudian hanya ada 12 ya. Oke. Ada yang kurang ya, maaf. Di sini CH berarti. Sorry. Nah, ini CH. Maaf. Nah, jadi kalau seperti ini namanya berarti apa?
Di nomor 2 metilnya berarti 2 metil, 2 metil, terus kemudian rangkapnya di nomor 2 berarti 2 pentena. Oke. Nah, bentukan pentenanya sudah ada. Coba kita cari bentukan butena ya. Berarti kalau butena ada ikatan maksudnya ada cabangnya itu ada 2 ya. Coba kita lihat bentukan yang ini nih. Bentukan yang ini CH3 metil. Bisa nggak CH3 ini pindah gitu? Iya, memungkinkan bisa nih ke sini nih ya. Jadi ini jadi butena, kemudian CH3 ini pindah ke sebelah sini. Jadi metilnya ada 2, jadi dimetil gitu. Nah, jadi tahapannya begitu. Jadi buat metilnya 1 sampai mentok, tidak bisa diurai lagi. Kemudian buat yang berikutnya yang dimetil gitu. Nah, jadi gini, CH3, C, di sini CH3. Dari bentukan ini juga bisa dilihat nih, CH3-nya pindah ke sini. Ke sini CH3, CH2, CH3 gitu. Nah, jadi namanya seperti ini. Apa namanya ini? 2,3 dimetil 1, maaf ini kelebihannya, maaf saya cari itu dulu, mohon maaf. Jadi 1, 2, 3, 4, 6. Oke. Jadi bentukannya begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Berarti ini namanya 2,3 dimetil 1, 2, 3, 4 butena, dan rangkapnya di nomor 2 berarti 2 butena. Gitu. Ya, ini dengan kita buat dimetil. Lalu dari bentuk dimetil ini mungkin tidak kita buat menjadi etil gitu. Etil itu berarti CH3 ini kita gabung jadi bawah sini jadi CH2 CH3 gitu ya. Mungkin atau tidak. Kalau dari sini pasang CH2 CH3 misalkan, berarti rantai lurusnya berarti begini ke bawah. Ini jadi cabangnya CH3. Berarti tidak bisa jadi etil. Kesini pun sama. Kalau kita buat jadi etil, rantai terpanjangnya jadi begini. Ini jadi cabang. Jadi sama saja. Jadi intinya mentok sampai di metil saja untuk memindahkan CH3-nya atau ikatan isomer rangkanya gitu. Itu yang rangkap di nomor 2. Tadi di isomer posisi kita punya rangkap di nomor 3. 1, 2, 3 di nomor 3 ini. Nah, mungkin atau tidak dari C nomor 3 ini kita pindahkan CH3-nya. Misalkan CH3-nya pindah ke sini. Kalau CH3-nya pindah ke sini berarti 1, 2. Jadi nomor 2 rangkapnya. Berarti sama seperti bentukan yang sebelumnya. Ya, di nomor 2 rangkapnya. Ya, kemudian CH3 ini pindah sini pun sama. Akan nomor 2 juga. Jadi tidak ada bentukan pindah CH3 dari sini menjadi isomer rangkanya. Oke, seperti itu. Jadi gambarannya itu untuk yang isomer posisi dan tambahannya untuk isomer rangka. Berikutnya kita akan bahas tentang isomer lain dari alkena. Baik, isomer yang ketiga dari isomer alkena, ya setelah isomer rangka dan isomer posisi, ada yang disebut isomer fungsi. Apa itu isomer fungsi? Gini, jadi alkena itu saling berisomer fungsi dengan sikloalkana. Oke. Jadi isomer fungsi dari alkena adalah sikloalkana. Maksudnya gini, alkena berisomer fungsi dengan alkana. Jadi gugus fungsinya berbeda. Satu alkena, satu alkena, satu lagi alkana. Tapi bentuk alkananya yang sikloalkana gitu. Maksudnya tadi kita sudah punya C6H12. Kalau kita bentuk menjadi siklo, berarti siklo itu tertutup. Di sini ada 6. Bentuk siklo. C-nya ada 6 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tertutup. Berupa siklus bahasa lainnya gitu. Nah, kemudian H-nya kan 12. Berarti di sini kan sudah terpakai 2. Artinya H di sini sisanya 2. Nah, semua C di sini H-nya adalah 2 berarti ya. H2 di sini 2, di sini 2. Jadi kalau kita jumlahkan, ini berupa atau jumlahnya adalah 12 hanya. C-nya ada 6, berarti masuk ke dalam C6H12 yang termasuk ke dalam alkena juga. Jadi dia saling berisomer fungsi antara alkena dengan sikloalkana. Gugus fungsinya berbeda, satu ena, satu ana, tapi dia saling berisomer ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah isomer fungsi. Kemudian yang keempat,
bagian dari isomer alkena, yaitu isomer geometri. Oke. Isomer geometri. Apa isomer geometri? Saya coba gambarkan strukturnya terlebih dahulu. Oke, kurang lebih seperti ini. Yang bentuk C6H12O6. C-nya harus ada 6. Di sini C2H5. Di sini C2H5. Kalian hitung C-nya berarti 2, 3, 4, di sini 2, berarti 6 ya. Atau bentuk satu lagi bisa juga bentuknya seperti ini. Sebagai pembanding, ini H, ini C2H5 ke atas yang ini. Ini hanya ke bawah, ini C2H5. Nah, kalian perhatikan. Yang ini sepihak, sedangkan yang ini berlawanan pihak. Gitu. Nah, yang sepihak seperti ini dalam isomer geometri ada istilah cis. Sedangkan yang berlawanan pihak kita nyebutnya adalah trans. Gitu. Untuk cis-nya, jadi dilihatnya itu sepihak antara C2H5 dengan C2H5 di sini. Tuh, cis. Kalau trans, C2H5 dengan C2H5 di sini berseberangan, gitu, berlainan pihak. Gitu. Nah, ini kalau dikasih nama berarti cis. Ini adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti penomoran mulai dari sini, boleh dari sini. 1, 2, 3. Berarti rangkapnya di nomor 3. Berarti cis 3. Kalau 6 itu heksena. Jadi cis 3 heksena. Kalau yang ini berlawanan pihak berarti trans 3 heksena. Nah, ini adalah jenis isomer geometri dari alkena. Jadi isomer geometri alkena ada 4. Berupa rangka, isomer posisi, isomer fungsi, dan terakhir adalah isomer geometri. Ya, begitu. Berikutnya kita bahas isomer pada alkuna. Ya. Isomer pada alkuna, dia hanya punya 2 isomer, yaitu isomer rangka dan isomer posisi. Jadi isomer rangka memindahkan CH3 dan isomer posisi memindahkan rangkap. Misalkan saya ingin ngebentuk dari C5 berarti kalau alkuna 2N-2, 10 dikurang 2, berarti C5H8. Ya, alkuna begitu, C5H8. Kita coba lihat isomer yang pertamanya adalah isomer rangka terlebih dahulu. Isomer yang berkaitan dengan pemindahan CH3. C5H8, kita buat rantai lurus C5H8. Berarti rangkapnya di nomor 1, rangkap 3-nya. Berarti 1, 2, 3 di sini sisanya H. Di sini berarti C doang. Kemudian CH2, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, jadi ada C5H8. C-nya ada 5, kemudian hanya ada 5. Ini tambahin 5, 7, 8. Betul berarti. Ini bentuk yang lurusnya. Kita kasih nama 1, kalau 5 pentuna ya, pentuna karena alkuna ada rangkap 3-nya. Di nomor 1 rangkapnya. Oke. Ini bentuk lurusnya. Kemudian bentuk berikutnya kita pindahkan CH3 yang ini ke mana? Nah, ke sini enggak. Berarti ke sini ya. Kita pindahkan ke yang sebelah kanan itu. Jadi yang bentuknya rangkapnya tetap di nomor 1. Kemudian di sini CH, di sini CH3. Nah, di sini berarti jadi CH3. Nah, bentuknya jadi seperti ini ya. Jadi rangkapnya di nomor 1 tetap. Kalau isomer rangka begitu, tidak memindahkan rangkapnya. Ada namanya apa nih kira-kira? 1, 2, 3, 4 berarti dia butuna. Kemudian di nomor 3 cabangnya berarti 3 metil 1 butuna gitu. 3 metil 1 butuna karena rangkapnya di nomor 3. Nah, ini yang kedua isomernya. Kemudian CH3 ini kita bisa pindahkan lagi nggak? Ke sini misalkan. Kalau pindah ke sini berarti di sini nggak ada hanya, nggak mungkin karena udah lengan ini udah penuh 1, 2, 3, 4 lengannya gitu. Jadi CH3 ini nggak bisa kita pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini, nah itu ngebuat jadi rangkapnya di nomor 2 ya. Nah itu nanti kita bahas di isomer posisi. Jadi untuk rangkap di nomor 1 kita tidak punya lagi isomer karena sudah mentok memindahkan CH3-nya. Atau kalau mau dibuat jadi cabang C2H5 atau etil, ini CH2 CH3 ini kita pindahkan kemana nih kira-kira? Ke sini sama saja, ke sini nggak mungkin, ke sini tadi mengubah letak rangkapnya. Oke, jadi untuk isomer rangka dengan rangkap di nomor 1 kita punya 2 isomer. Kemudian yang kedua ada isomer posisi. Seperti halnya alkena, isomer posisi itu kita pindahkan rangkapnya yang di nomor 1 menjadi di nomor
2 atau 3 kalau memungkinkan. Nah, kita gambarkan seperti ini, berarti ini CH3 jadinya. Ini C, ini strip, ini ada 3 alkuna, kemudian C, lalu ada CH2 dan CH3. Nah, ini bentuk 2 pentuna. Nah, rangkap 3 nya sudah di nomor 2 ya, 1 2 gitu. Seperti itu. Nah, kemudian dari isomer posisi ini di nomor 2 ini kita bisa pindahkan ke nomor 3 nggak kira-kira ke sini nih? Kalau ke sini berarti tetap penomornya dari kanan kalau gitu. 1 2 tetap di nomor 2 sama seperti ini. Artinya tidak bisa kita rubah yang posisi ini pindah ke kanan ini ya. Tetap hanya di 2 pentuna. Lalu kalau CH3 yang ini dari bentuk ini misalnya apakah bisa isomer rangka ini kita lihat nih. CH3 ini kita bisa pindahkan ke sini nggak? Bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa? Ini udah penuh C-nya, udah 4. Di sini pun sama udah penuh. Artinya CH3 ini nggak bisa pindah kemana-mana ya. Pindah ke sini ya sama. Artinya jadi rantai panjangnya ke sana juga sama seperti ini gitu. Nah, jadi untuk C5H8 atau kita sebut pentuna ada 3 buah isomer. Pertama yang ini, yang kedua yang ini ya dengan rangkap di nomor 1 dan berikutnya adalah rangkap di nomor 2. Nah, itu adalah jenis pembahasan tentang isomerisasi pada hidrokarbon, utamanya di alkana, alkena, dan alkuna. Oke, sekian pembahasan dari Pak Mul. Jangan lupa untuk like, subscribe video ini agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari Pak Mul. Ya, tentunya video-video yang menarik dan bisa untuk mengulang materi-materi pembelajaran di sekolah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.